kedepannya ini digitalisasi layanan kesehatan. Jadi jangan sampai juga apa yang sudah diperbuat sekarang, sudah adanya telemedicine, telekonsultasi, lalu jadi hilang setelah COVID-nya teratasi gitu ya. Oke dok, ini masih banyak pertanyaan dari saya dan masih seputar COVID-19 dan tentunya ada satu hal yang tidak bisa kita lepaskan dari pandemi COVID-19 dok, digitalisasi. Begitu ya, kita tahu masyarakat sekarang mengakses layanan digital begitu ya, aplikasi dan juga segala macamnya cukup tinggi bahkan di tengah pandemi. Nah dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bagaimana melihat kondisi tersebut? Apakah ada yang kemudian bisa dilakukan oleh para pelaku startup atau entrepreneur dalam mendukung layanan kesehatan di Jakarta agar lebih baik lagi? Kita sejak awal sudah mulai menerapkan digitalisasi ini. Dulu zaman sebelum pandemi COVID, proses penyelidikan epidemiologi, proses pencatatan pelaporan kasus, itu masih dilakukan menggunakan form, ya. Jadi masih pakai kertas, manual ya? Orang datang ngisi-ngisi gitu pakai map gitu ya. Tapi sejak pandemi COVID, kita udah digitalisasi semuanya. Kita buatkan sistemnya, para petugas kesehatan yang turun ke lapangan bisa langsung input data, bisa langsung geotek lokasi gitu ya. Itu dari awal udah kita kerjakan. Berjalan terus kolaborasi dengan Jaki, mulai dari dulu ada kita mungkin Mas Fajar ingat kita dulu punya CLM ya, orang kalau mau masuk Jakarta hitung skornya dengan CLM. Lalu kita sampai sekarang Jaki digunakan sebagai salah satu aplikasi untuk mendukung vaksinasi gitu. Lalu ketika kita mulai ada kegiatan isolasi mandiri, kita perlu melakukan monitoring terhadap mereka. Kembali kami juga didukung oleh kawan-kawan startup, itu membuat sebuah aplikasi monitoring isolasi mandiri, di mana kita bisa melakukan absensi gitu ya, absensi dengan muka gitu, terus bisa ada pengingat, termasuk telekonsultasi dengan petugas kesehatan di puskesmas kecamatan. Jadi saya hari ini kok merasa demam gitu ya, nah itu bisa telekonsultasi gitu. Dan alhamdulillah sekarang yang terakhir juga di launching oleh pemerintah pusat, itu yang telemedicine ya Mas, kolaborasi dengan 11 startup kesehatan, bisa pelayanan mulai dari konsultasi sampai dengan penghantaran obatnya. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan. Jadi menurut saya peran kawan-kawan startup khususnya dalam rangka mensupport penanganan COVID ini luar biasa perannya gitu. Oke, tapi kan adaptasinya juga pasti butuh waktu ya dokter. Dan adakah kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan atau implementasi digitalisasi tadi, termasuk kolaborasi dengan startup yang akhirnya mungkin agak menjadi catatan begitu, wah tantangan ini harus bisa kita selesaikan dan mungkin sudah terselesaikan, tapi jika kita flashback apa saja tantangannya? Memang yang sebenarnya paling banyak kita rasakan kendalanya pada saat itu terkait regulasi tentang telemedicine-nya gitu. Ini boleh nggak ya gitu telekonsultasi, karena pada saat itu regulasi terkait telemedicine itu belum ada. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat juga sangat responsif, mereka langsung mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pemanfaatan telemedicine saat pandemi COVID-19. Jadi ya itulah yang menjadi dasar kita bisa bergerak cukup cepat ya gitu, karena regulasinya sudah ada gitu. Oke, banyak startup yang mengajak kolaborasi, tapi itu tidak berarti bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Dinkes tinggal diam begitu, tetap mendevelop
beberapa aplikasi sendiri, salah satu tadi yang sering disebutkan Jaki ya. Iya. Nah, tapi boleh dijelaskan lebih mungkin agak lebih rinci sedikit nggak sih dok? Apa peran dari aplikasi semacam Jaki itu tadi dalam menghadapi pandemi COVID-19? Peran pentingnya apa selama ini? Baik, Jaki ini sebenarnya kan super app-nya Pemprov DKI Jakarta. Jadi Jaki bukan dibangun untuk COVID gitu ya. Jaki sudah ada sebelum adanya COVID. Ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID, kita mencoba mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan masuk ke dalam aplikasi Jaki. Harapannya warga Jakarta yang sudah menginstal Jaki, dia bisa dengan satu aplikasi dia bisa dapat semua. Apa sih yang bisa didapatkan di Jaki? Di antaranya terkait dengan kesehatan tadi ada Jak Ambulans, ya. So kita bisa meminta ambulan dan men-tracking ambulansnya. Lalu bisa melihat informasi ketersediaan tempat tidur, gitu ya. Lalu kita bisa mendapatkan informasi-informasi baik data maupun infografis tentang COVID-19. Perkembangan gitu. kasusnya. Perkembangan kasus, lalu promosi kesehatannya, informasi-informasi terkini gitu. Itu bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut. Jadi saya sangat mengencourage warga DKI gitu ya khususnya dan siapa saja untuk mendownload aplikasi Jaki karena banyak sekali manfaat yang bisa didapat dan bukan hanya tentang kesehatan tadi, banyak aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhkan, perizinan, aplikasi tentang transportasi dan macam-macam. Nah, melihat pandemi ini, dok, kita tahu tadi sudah saya sebutkan berlangsungnya sudah lebih dari 1 tahun. Kita sebenarnya tidak mau ya ini berkepanjangan. Tapi jika kita optimis begitu, dok, pandemi COVID ini nanti ini bisa berlalu, apa yang menjadi tujuan ataupun harapan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Dinkes DKI Jakarta? Kedepannya ini digitalisasi layanan kesehatan. Jadi jangan sampai juga apa yang sudah diperbuat sekarang, sudah adanya telemedicine, telekonsultasi, lalu jadi hilang setelah COVID-nya teratasi gitu ya. Kita berharap malah kita makin kuatkan proses layanan-layanan kesehatan berbasis digital tadi. Semua layanan-layanan yang memang masih dirasakan manfaatnya dan akan sangat membantu masyarakat bila itu diperkuat dengan digitalisasi layanan kesehatan, harapannya itu bisa terus ada, bisa terus dikembangkan. Kurang lebih seperti itu. Tapi nggak ada bocoran nih dok, apa yang akan dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam hal digitalisasi mungkin bisa jadi bahan nih untuk para pelaku swasta atau mungkin anak-anak muda yang bergelut di startup bahwa wah Dinkes DKI Jakarta butuh ini nih, kita harus ngelakuin ini. Ada nggak? Udah ada rencana-rencana nggak? Iya, banyak sekali sebenarnya rencana-rencana yang kita inginkan. Beberapa yang rencana-rencana dalam waktu dekat seperti misalnya Pemprov DKI ingin memiliki satu platform registrasi atau pendaftaran online untuk fasilitas kesehatannya baik di puskesmas maupun di RSUD, dan ini sudah kita kembangkan juga. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini bisa jadi. Lalu kita juga ingin mengembangkan sebenarnya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi. Kami kemarin juga sudah melakukan berbagai kayak semacam studi banding dengan holding hospital yang ada. Nah, menurut saya banyak sekali yang bisa dimasuki ya oleh peran teman-teman startup. Contohnya tadi ya dalam membangun sistem kesehatan yang terintegrasi. Lalu tadi membangun kayak semacam dashboard kesehatannya, membangun sebuah bank data kesehatan untuk dinas kesehatan. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita diskusikan bersama dalam dalam kerangka kolaborasi. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusi lebih banyak tuh Mas Fajar ya. Kira-kira
Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin belum kami Terfikirkan. pikirkan, tapi ternyata oh iya ya itu penting gitu ya. Nah, Masih boleh ada tuh, ruang diskusi. banyak sekali ruang-ruang diskusi untuk teman-teman bisa menawarkan sesuatu yang sangat berguna untuk warga DKI. Saya selalu bilang gini, Mas Fajar sebagai warga DKI sebenarnya apa sih yang diharapkan dari fasilitas kesehatan kita gitu ya? Sampaikan ke kami dan nanti itu yang kita jadi berangkat dari situ kita Aspirasinya nanti diserap. aspirasinya kita serap, dari berangkat dari situ kita nanti kembangkan berbagai macam layanan kesehatan yang bisa memfasilitasi apa yang menjadi mimpi-mimpinya warga DKI. Kurang lebih seperti itu, Mas Fajar. Terima kasih banyak Dr. Ferry sudah berbagi banyak tadi Sama-sama. diskusinya luar biasa. Semoga ini bisa menjadi satu hal yang mencerahkan untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Mas Fajar. Ya, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Ferry Adrian, Kepala Seksi Data, Informasi, dan juga Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dan tetap ikuti Future City Talks.